masih menyaksikan debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah pemilihan tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, di segmen ini menjadi segmen yang paling dinanti karena kedua pasangan calon akan saling bertanya, menjawab, menanggapi, dan merespon kembali. Kami ingatkan kembali kepada seluruh hadirin yang hadir di ruangan ini untuk berkomitmen dan bekerja sama untuk memberikan kesempatan yang sama kepada kedua paslon. Mohon untuk menghargai ketika para paslon sedang melakukan tanya jawab, menjawab, dan juga merespon serta menanggapi. Sepakat ya Bapak Ibu semua? Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Dan di segmen ini yang melakukan tanya jawab adalah calon gubernur. Dan kami mengingatkan kembali pertanyaan yang diberikan sesuai dengan tema debat malam ini, yaitu tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, dan reformasi birokrasi menuju Jawa Tengah dengan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Ya, selain itu kami juga mengimbau jika pertanyaan menggunakan singkatan dan istilah asing, mohon dijelaskan terlebih dahulu agar hadirin dan juga pemirsa di rumah mengerti dengan singkatan dan istilah asing tersebut. Baik, segera kami undang kembali kedua pasangan calon untuk berdiri dan menuju ke podium. Kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 2 bertanya kepada calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih saudara moderator. Pertanyaan saya tentang kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan. Sebagaimana debat pada malam hari ini. Jawa Tengah adalah provinsi yang sangat luas. Dari ujung timur sampai ujung barat, utara sampai selatan. Dengan jumlah hampir 7.810 desa dan 753 kelurahan. Solusi apakah saudara akan berikan menyelesaikan permasalahan warga Jawa Tengah yang berada di ujung timur Jawa Tengah? Baik, sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 3 menit, silahkan. Yang jelas kita pertama akan memenuhi kebutuhan koneksi internet di seluruh desa. Nah, masalahnya adalah akses internet ini di Jawa Tengah masih terendah di Jawa. Karena hanya 82% penetrasi internet. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah atau desa-desa yang belum memiliki koneksi internet? Berarti yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menurunkan koneksi internet di daerah-daerah yang belum ada penetrasinya. Saya membayangkan kira-kira di sini belum ada jaringan fiber optik. Nah, tetapi kita memiliki pilihan kok. Kita memiliki pilihan untuk menurunkan koneksi internet ini melalui satelit. Jadi, dan itu sudah memungkinkan secara teknologi. Jadi apakah nanti kita bisa menggunakan Telkom, dalam hal ini Mango Sky atau PSN, misalnya Ubiquiti, tapi yang jelas daerah-daerah yang belum terkoneksi ini memang bisa. Apalagi sekarang sudah hadir Starlink juga yang memberikan kompetisi yang lebih bagus. Jadi kita memang harus berusaha dan dari segi anggaran masih memungkinkan apabila kita berusaha untuk memenuhi koneksi internet ke seluruh desa dalam 5 tahun ke depan sejumlah 7.810 desa. Dan saya yakin dengan koneksi ini walaupun mungkin diturunkannya ke 1 titik di tiap desa, maka akan memberikan akses sebetulnya kepada masyarakat desa di seluruh Jawa Tengah termasuk yang di ujung timur sekalipun untuk bisa berinteraksi. Kita punya program-program yang sudah dimulai sejak zaman Mas Ganjar, misalnya Lapor Gub dan seterusnya. Nah, ini bisa menjadi bahan kita atau sarana kita sebagai pemerintah provinsi untuk
bisa mendengarkan atau bahkan kemudian juga merespon apabila daerah-daerah yang selama ini tidak memiliki koneksi internet dan tidak ada penetrasi internet, kemudian untuk bisa sama seperti daerah-daerah lain yang selama ini sudah menikmati koneksi internet. Terima kasih. Waktu Anda masih tersedia, sudah cukup atau ada yang ditambahkan? Sudah cukup, baik, terima kasih. Selanjutnya silahkan calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit, silahkan. Baik, terima kasih. Ada hal yang perlu menggelitik kami. Jadi dari 7.810 desa itu yang masih black spot itu 102 desa. 102 desa itu bisa terpenuhi. Jadi tidak semuanya desa tidak punya internet. 100 desa, itu yang pertama. Tetapi pertanyaan saya, ujung timurnya Jawa Tengah itu di sana ada apa? Di sana ada desa namanya Desa Tempara. Ada desa yang di situ adalah nelayan. Nelayan kita kebanyakan banyak permasalahannya yang harus kita upeni. Dari pendangkalan muara, solar bersubsidi, harga ikan kembung cuma 3.000. Inilah permasalahan-permasalahan dari ujung yang harus kita tahu sebagai seorang pemimpin. Dan konsep ini yang nanti akan kita laksanakan, bahwa ke depan pimpinan itu tidak perlu hebat, tetapi dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Dia tahu masyarakat kita yang paling bawah, dia tahu masyarakat kita di tengah-tengahnya kita, dan kita selalu tampil di tengah-tengah masyarakat dalam kita ngupeni dan ngelakoni. Terima kasih. Waktu masih tersedia, apakah sudah cukup Pak? Sudah cukup? Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit, silahkan. Terima kasih Mas Lutfi atas masukannya. Terus terang saya tidak terlalu tahu nama desa di timur yang Mas Lutfi sebut. Iya, gak apa-apa, saya pengen jujur aja. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, secara teknologi kita sudah bisa. Bahkan kami juga punya program-program untuk membekali para nelayan apabila mereka melaut. Dan itu sangat dimungkinkan oleh fasilitas internet Satcom atau satelit komunikasi yang memang sekarang secara teknologi sudah ada dan secara anggaran pun sudah masuk ke dalam anggaran kita dalam 5 tahun ke depan. Kita bisa dan secara teknologi memungkinkan, dan kita juga punya pilihan untuk memastikan ada kompetisi terhadap provider-provider internet yang sifatnya mobile tadi. Karena kalau mobile itu juga memerlukan perangkat yang agak berbeda. Kalau tadi misalnya koneksi internet melalui fiber optik, yaitu lebih stasioner, tetapi koneksi internet yang menggunakan satelit ini, apalagi mobile, para nelayan ini juga bisa dilengkapi dengan satellite on the move-nya dengan menggunakan Ku band atau Ke band yang sekarang memang sudah dimungkinkan oleh Starlink maupun dimungkinkan oleh beberapa provider swasta lain. Jadi itu tambahan saya, terima kasih. Baik, sudah cukup Pak? Oke, terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon di depan. Silakan berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, baik. Tepuk tangan yang meriah, boleh Baik, tepuk tangan. terima kasih. Sudah cukup. Baik. Baik, sudah cukup. Nanti kita kembali berikan senang. waktu lagi. Iya, baik. Baik, terima kasih. Terima kasih, silakan ke tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya, pendukung. Boleh kembali tenang, boleh. Harap tenang, terima kasih. Nanti ada waktunya lagi, nanti saya berikan waktu lagi, terima kasih. Selanjutnya, kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda bertanya, 1 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Mas Lutfi, saya ingin menindaklanjuti pembahasan kita barusan. Mas Lutfi juga punya program yang sangat bagus, yaitu menambah koneksi internet di seluruh desa. Nah, pertanyaan saya mungkin bisa dijelaskan lebih
lengkap lagi apa rencana penggunaan internet ini untuk membantu misalnya dalam hal apakah itu tata kelola pemerintahan maupun transparansi. Terima kasih. Sudah cukup? Baik, kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Memang ini adalah hal yang sangat luar biasa. Di desa-desa yang 102 belum masuk internet akan kita masukin internet. Tetapi di situ kita punya program namanya literasi desa. Literasi desa itu gunanya apa? Seluruh bahan pokok cuma potensi-potensi masyarakat masuk dalam rangka literasi desa. Kemudian kita masukkan dalam program namanya Jateng Ngopeni. Dengan harapan seluruh Jateng Ngopeni ini nanti bisa diakses lewat handphone oleh seluruh lapisan masyarakat terkait dengan kebutuhan pokok desa, terkait dengan program unggulan kami di masing-masing desa punya unggulan. Misalnya di Brebes Brawang, kemudian di Pekalongan ada apa batik, kemudian di Pemalang ada Mangga Istana. Kita semua tidak tahu bahwa di sana ada Mangga Istana yang harusnya produk unggulan itu bisa mendunia. Inilah gunanya literasi desa terkait manfaat internet. Di samping itu kita juga memerlukan bahwa dengan digitalisasi kita juga mampu aplikasi ini kita kembangkan kepada generasi Z misalnya. Generasi Z kita akan kita dukung untuk apa? Dalam rangka nanti kita menggunakan kartu zilenial yang bisa kita gunakan untuk diskusi, ngopi gratis dan internet gratis. Dia akan kita kesempatan untuk apa? Mengeksplor dirinya bahwa sebenarnya anak-anak muda kita mampu berkreasi dengan adanya ekonomi kreatif di wilayah kita. Dengan apa? Dengan dia di masing-masing kecamatan, di masing-masing kabupaten ada ngopi gratis dengan kartu untuk memberikan kesempatan kerja. Demikian tanggapan dari kami. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Sudah cukup. Baik, selanjutnya kami persilakan pendukung harap tenang. Pendukung harap tenang. Tadi kita sudah sepakati bersama tata tertib di dalam ruangan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Mas Lutfi. Itu menurut saya satu program yang sangat bagus sekali. Karena memang dengan hadirnya internet di seluruh desa Jawa Tengah kita bisa mempercepat misalnya akses mereka terhadap dunia luar dan juga termasuk kalau dari sudut pandang kita untuk meningkatkan efektivitas, kecepatan dalam tata kelola pemerintahan ini juga bisa membantu sangat cepat dan kita bisa lebih responsif lagi. Saya hanya menambahkan bahwa penggunaan internet ini biasanya memang harus dibarengi dengan regulasi sedikit. Karena apa? Karena satu titik di satu desa misalnya, ini tidak akan cukup. Sehingga perlu kita atur sedemikian rupa sehingga ada batasan-batasan. Jangan sampai ada 1-2 orang misalnya, kemudian mendominasi 128 device. Karena misalnya kalau kita menggunakan Starlink, di satu titik yang nggak ada fiber optik, wifi-nya ini bisa digunakan oleh 128 device atau handphone, tablet, dan seterusnya. Jangan-jangan didominasi oleh hanya 1-2 orang saja yang upload-download videonya mungkin berlebihan. Itu saja sehingga semua punya kesempatan yang sama, akses yang sama, sehingga regulasi itu juga perlu dilakukan dan kita juga perlu menambahkan. Selain internet juga beberapa tips-tips agar providernya sendiri bisa membatasi. Mana yang upload dibatasi beberapa besaran filenya sehingga tidak menghambat akses bagi pengguna internet lainnya. Terima kasih. Sudah cukup? Baik. Pendukung harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Terima kasih. Harap tenang. Pendukung harap tenang. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit. Saya mengucapkan terima kasih kepada
Pak Andika bahwa ide kami diterima. Tetapi yang perlu kami sampaikan, sabar sik toyo. Jadi ada hal yang perlu kita lakukan. Apabila masyarakat kita sudah tahu sampai ke desa-desa internet, kita perlu tingkatkan terkait sumber daya manusia tentang internet. Jadi pengamanan data cyber itu penting. Sehingga sumber daya manusia harus kita latih terkait dengan cyber. Apa yang kita lakukan? Kita akan menggunakan terkait dengan cyber security di Jawa Tengah untuk mengamankan data-data internet kita tidak jebol. Minimal kalau bahasa kasar kalau saya tahu itu ada pengamanannya tidak dicuri. Data-data semua ini yang sudah menjadi satu di seluruh OPD kita kadang-kadang sangat rahasia. Dan itu harus diamankan dengan penggandaan data, kemampuan cyber. Kemudian kalau dijumpai adanya bocornya cyber, kita koordinasi dengan instansi terkait. Misalnya jajaran kepolisian, dia punya unit cyber yang bisa menegakkan terkait dengan kebocoran-kebocoran data di tempat kita. Terima kasih, tambahan dari saya, matur suwun. Masih ada waktu Bapak, apakah ada yang ingin Cukup, Pak. ditambahkan? Cukup. Sudah cukup, baik. Terima kasih. Kita berikan apresiasi untuk kedua calon gubernur Jawa Tengah 2024 yang baru saja menyelesaikan segmen kali ini. Baik. Baik hadirin dan juga pemirsa, sesi tanya jawab akan kami lanjutkan kembali. Tetaplah bersama kami di debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.